Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1409 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 32 sampai ayat 41. Ratapan pasal 3 ayat 32 sampai ayat 41. Di bawah perikop penghiburan dalam penderitaan. Demikian firman Tuhan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, bangsa Israel sedang ditawan di Babel. Nabi Yeremia dalam ayat ini memberikan penyataan kepada umat Tuhan yang sedang berada di Babel, sedang diperbudak oleh Babel, agar mereka berbesar hati untuk menerima kenyataan apa yang terjadi pada mereka sebagai umat Tuhan. Nabi Yeremia mau memberikan kekuatan kepada mereka bahwa walaupun Tuhan mengizinkan mereka mengalami perbudakan di Babel, mereka susah, mereka menderita, mereka melarat karena penindasan Babel kepada mereka. Nabi Yeremia mau mengatakan bahwa Tuhan tetap setia mengasihi mereka. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 32 sampai ayat 34. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya Tuhan juga tidak rela hati melihat umat Tuhan menderita. Tapi inilah cara Tuhan menunjukkan keadilannya kepada mereka. Siapa yang salah, siapa yang berdosa, dia harus menerima konsekuensi itu, yaitu dia harus dihukum supaya menjadi pelajaran buat mereka. Kita tahu bersama bahwa apa yang terjadi pada umat Tuhan adalah akibat dosa mereka sendiri, akibat kekerasan hati mereka, akibat apa saudara? Kepala batunya mereka, ketidaktaatan mereka, sehingga apa yang mereka alami pada saat itu, mereka ada di tangan Babel, ditindas, diperbudak, dipermalukan, itu akibat kesalahan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat
bahwa di saat umat Tuhan menderita di Babel, ditindas oleh musuh mereka, itu ada sisi baiknya, saudara. Iman mereka semakin teguh, semakin mantap. Umat Tuhan yang tadinya jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, karena ada tekanan seperti itu, mereka diperbudak, akhirnya apa, saudara? Mereka datang mencari Tuhan. Mereka yang tadinya ibadahnya cuma rutinitas, akhirnya saudara apa? Mereka lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu sisi baiknya. Jadi kalau saat ini saudara ada persoalan, ada pergumulan, jangan kebanyakan lihat negatifnya. Lihat posisi baiknya. Lihat sisi positifnya. Dengan adanya persoalan pergumulan itu akhirnya apa, saudara? Saudara datang cari Tuhan. Saudara rindu berdoa, baca firman, mendengarkan firman Tuhan, dan seterusnya. Amin. Yang sebelumnya mungkin saudara sudah abaikan, saudara menganggap itu nggak penting. Sehingga Tuhan izinkan saudara mengalami kebangkrutan. Saudara dipecat di tempat kerja saudara. Saudara mengalami sakit dan sebagainya. Jangan lihat negatifnya, lihat positifnya. Dengan adanya seperti itu, saudara akhirnya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara lihat perbedaannya. Ketika saudara dalam kelimpahan sangat-sangat diberkati. Dan saudara perhatikan ketika saudara dalam pergumulan. Saya mau tanya, saat manakah iman saudara bertumbuh? Saat diberkati atau di saat saudara mengalami pergumulan yang berat? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Iman kita bertumbuh justru di saat kita ada dalam pergumulan yang berat. Amin. Kita yang tadinya mengandalkan manusia, karena pergumulan berat kita dikecewakan, kita dikhianati, dan akhirnya kita mulai mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Iman kita justru bertumbuh ketika kita ada di tengah-tengah persoalan pergumulan yang berat. Amin. Kita tenang karena kita ada dekat dengan Tuhan. Kita tenang karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita tenang karena Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Tuhan mengizinkan saudara mengalami pergumulan, persoalan dari dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita mau ambil waktu-waktu itu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan itu supaya saudara berseru kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan yang mereka alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan, Nabi Yeremia mau mengajak umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita baca sekali lagi ayat 40 dan ayat 41. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Haleluya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar. Yang pertama, kita introspeksi diri kita. Perhatikan ayat 40a di sana. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang di luar sana senang mencari kesalahan dari orang lain, tanpa dia sadari dia sendiri juga berbuat kesalahan yang sama. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia mau mengajak umat Tuhan untuk melihat dengan bijaksana apa yang menyebabkan mereka, umat Tuhan, mengalami pergumulan yang berat itu. Kalau mereka sudah menemukan sebab akibatnya, sekarang berbenah diri, introspeksi diri. Saudara, jangan menjadi hakim terhadap sesamamu. Oh, ini gara-gara si A, si B. Jangan. Mari kita mau lihat diri kita. Introspeksi diri. Belum tentu kita orang yang paling benar daripada orang yang kita salahkan itu. Belum tentu kan. Bisa saja dia lebih benar daripada kita. Cuma karena dia yang kita bully,
Karena dia mungkin kalah banyak, dia yang belum tentu salah, kita salahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Tuhan mengizinkan ada banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dalam rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, bahkan di dalam dunia pelayanan. Mari kita mau belajar introspeksi diri kita. Sebelum kita melihat orang lain, lihat dulu diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini, mari kita introspeksi diri kita. Karena yang tahu siapa kita, selain Tuhan, itu kita sendiri. Jadi mari kita berbenah diri. Semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Jangan dari dulu sampai sekarang hanya Kristen anak-anak. Mari saudara, kita semakin dewasa. Kalau Kristen anak-anak, baru singgung sedikit ngambek saudara. Tersinggung, itu Kristen anak-anak saudara. Tuhan mau kita itu dewasa. Dewasa di dalam kerohanian kita, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mental anak-anak, dibully sedikit saudara nangis. Tuhan mau kita, mental kita itu mental orang dewasa. Mau dibully, mau dihina sekalipun, tetap kuat. Amin. Tidak terpengaruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memperkuat diri kita sendiri dengan introspeksi diri. Mari kita melihat diri kita. Jangan melihat kesalahan, apalagi mencari kesalahan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Israel ada di perbudakan di Babel. Dan melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau bangsa Israel introspeksi diri. Demikian juga dengan kita. Jangan mencari kesalahan orang lain. Lihat diri kita. Kita introspeksi diri kita. Sebelum kita mengoreksi orang lain. Yang kedua, bertobat. Sudah perhatikan ayat 40b di sana. Dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Nabi Yeremia mau menyerukan supaya umat Tuhan itu berpaling kepada Tuhan alias bertobat. Kejadian demi kejadian yang terjadi kepada kita akhir-akhir ini, itu adalah cara Tuhan menegur kita supaya apa? Supaya kita berpaling kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh seorang hamba Tuhan dan sebagainya saudara, itu cara Tuhan mengasihi saudara. Mungkin karena saudara sudah salah jalan, makanya saudara ditegur supaya saudara kembali ke jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan mengasihi kita adalah menegur kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini bukan satu kebetulan. Inilah cara Tuhan mengasihi saudara. Berpalinglah kepada Tuhan. Kembalilah ke jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan sudah mau datang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini adalah kesempatan. Kesempatan ini kita gunakan untuk bertobat. Jangan sampai saudara belum sempat bertobat, terus akhirnya saudara meninggal. Sudah, tidak ada tawar-menawar di sana. Sudah pasti masuk ke neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Kembalilah ke jalan Tuhan. Saudara ditegur oleh hamba Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, pendeta yang saudara marah. Hamba Tuhan itu yang saudara marah. Jangan saudara. Tuhan mengutus mereka sebelum ada malapetaka yang akan terjadi kepada saudara. Tuhan mengutus nabi Tuhan. Tuhan mengutus hamba Tuhan untuk menegur saudara, supaya saudara tidak ditimpa malapetaka itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, bertobat. Tujuan hukuman Tuhan kepada umat Tuhan supaya umat Tuhan itu bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Bertobatlah. Amin. Saya percaya ketika kita bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Saya percaya ketika kita bertobat, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diberkati. Amin.
Haleluya. Mari kita melihat, sudah berapa jauh kita telah meninggalkan Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan. Perhatikan ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Nabi Yeremia mau mengatakan kepada umat Tuhan supaya mereka mengarahkan pandangan mereka dan mengangkat hati dan tangan mereka kepada Tuhan. Amin. Saya menangkap ayat ini bicara praise and worship, pujian dan penyembahan. Tuhan mau kita umatnya menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Karena itulah yang disenangi, dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Saya belajar begini. Satu hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah menaikkan pujian dan penyembahan. Seperti yang dilakukan Raja Daud. Tuhan senang ketika Daud memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi orang munafik. Banyak orang, kelihatannya dekat dengan Tuhan. Senang memuji menyembah Tuhan. Tapi kelakuannya tidak beda dengan roh halus, roh jahat. Percuma saudara. Saya percaya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, orang-orang di sekitar kita juga merasakan damai sejahtera. Kalau saudara mengaku dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar kita menimbulkan syak kepada mereka, saudara, sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi sesama. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti dia merasakan damai sejahtera, dan itu juga yang turut dirasakan orang-orang yang ada di sekitar dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel, mereka ditawan oleh musuh mereka, supaya mereka introspeksi diri. Kalau saat ini kita mengalami persoalan pergumulan, Tuhan mau kita introspeksi diri kita. Yang kedua, Tuhan mau supaya apa? Mereka sadar dan bertobat. Yang ketiga, setelah mereka introspeksi dan bertobat, mereka kembali menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di saat mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan mengirim penolong buat mereka untuk mengangkat bangsa Israel yang berada dalam perbudakan itu. Saya percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mengirim penolong buat kita untuk mengangkat kita dari keterpurukan, dari persoalan, dari pergumulan kita. Karena kita memuji, menyembah Tuhan, Allah yang benar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Ajar kami supaya kami introspeksi diri, hidup dalam pertobatan, dan menyenangkan hati Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Mereka yang saat ini sedang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang akan menjalani operasi. Mereka yang ada di UGD saat ini. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, merdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus berkati. Kami percaya
bangsa kami Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Pemulihan terjadi sekarang ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa, berkati media sosial yang kami gunakan. Berkati juga tim doa Petra Nasional. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkat Tuhan turun kepada semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang setia, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati, katakan, amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara juga bisa menghubungi tim doa di 081237247340 dan juga pelayanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 08191301583 kali. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.